Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lisna Agustina, anggota kelas E6 NPP 30.0020, absen 18. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah evaluasi kinerja, yaitu membahas mengenai proses dari evaluasi kinerja. Berikut penjelasannya. Dimulai dari manajemen kinerja. Tahukah kamu apa itu manajemen kinerja? Secara umum, manajemen kinerja merupakan suatu upaya komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan antara karyawan dengan atasannya dengan tujuan untuk mencapai tujuan utama sebuah perusahaan. Kehadiran manajemen ini memang sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan karena dapat membantu menyelaraskan karyawan dengan sumber daya lainnya supaya tujuan perusahaan tercapai dengan maksimal. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu pegawai, kinerja tim kerja, dan kemudian meningkatkan kinerja organisasi. Proses manajemen kinerja dilakukan bersama antara manajer dan pegawai. Lalu, kenapa sih evaluasi kinerja harus dilakukan? Ya, tentu harus dilakukan karena setiap karyawan pastinya perlu dinilai apakah sudah bekerja secara produktif atau belum. Sudah sejauh apa pengembangan dirinya selama bekerja di perusahaan? Pantaskah jika diberikan reward atau malah harus diberikan hukuman? Jika membicarakan tujuan evaluasi kinerja, ada banyak yang bisa dicapai dari aktivitas yang biasanya rutin dilakukan minimal 12 bulan sekali. Ini dikemukakan oleh Sunyoto. Tujuan dari diadakannya evaluasi kinerja yaitu: pertama, menumbuhkan dan meningkatkan sikap saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. Yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Yang kelima, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan khusus rencana diklat dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. Selanjutnya, siklus evaluasi kinerja. Siklus evaluasi kinerja merupakan proses lingkaran yang berulang setiap periode ketika karyawan dievaluasi selama waktu tertentu. Dalam periode tahunan, setiap karyawan melalui siklus yang dimulai dengan penetapan tujuan, dilanjutkan dengan pemantauan kemajuan, kemudian pengembangan karyawan untuk menjadi lebih baik, dan diakhiri dengan penilaian kinerja. Misi organisasi yaitu menentukan strategi, menentukan tujuan organisasi, dan menentukan departemen atau unit kerja. Dalam perencanaan kinerja yaitu kompetensi perilaku dan rencana pengembangan. Apa sih yang menjadi perencanaan kinerja? Yaitu akuntabilitas, tujuan, dan standar. Tanggung jawab dalam pelaksanaan kinerja yaitu menjadi tanggung jawab individu pegawai dan juga manajer. Dalam penilaian kinerja terdapat kompensasi, penstafan, perencanaan suksesi, promosi ataupun dipecat. Dalam pelatihan terdapat pengembangan mentoring, perencanaan karir, dan juga pengakuan. Selanjutnya, perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja ini merupakan bagian awal manajemen kinerja karyawan sepanjang tahun. Perencanaan kinerja adalah pertemuan antara ternilai dengan superiornya atau penilai yang antara lain membahas tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab ternilai, kompetensi yang diperlukan ternilai, standar kinerja ternilai, menentukan cara pegawai akan mencapai kinerjanya,
proses pengukuran kinerja dan instrumen yang digunakan, serta waktu pelaksanaan penilaian, dan ternilai terus memahami teknik pengukuran kinerja ternilai. Dan terakhir, merencanakan pengembangan kompetensi ternilai. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan kinerja ini adalah proses sepanjang tahun di mana pegawai melaksanakan tugas atau pekerjaannya dan berupaya mencapai kinerjanya dengan menggunakan kompetensi kerjanya. Yang menjadi tanggung jawab karyawan dalam pelaksanaan kinerja adalah komitmen pencapaian kinerja, mengumpulkan dan berbagi data kinerja, meminta pelatihan kerja, mempersiapkan telaah kinerja, dan berkomunikasi secara langsung dan terbuka dengan manajernya. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja dimulai dengan mengumpulkan data kinerja para pegawai sepanjang masa evaluasi kinerja. Penilai mengobservasi indikator kinerja karyawan, kemudian membandingkannya dengan standar kinerja karyawan. Penilaian kinerja dilakukan secara formatif dan sumatif. Wawancara evaluasi kinerja yaitu pertemuan langsung antara penilai dan ternilai untuk membahas hasil evaluasi kinerja ternilai dan menyusun rencana kinerja ternilai untuk tahun yang akan datang. Penilai memerlukan keterampilan khusus agar dapat melaksanakan wawancara dan evaluasi kinerja dengan baik. Keterampilan tersebut antara lain yaitu memahami sistem evaluasi kinerja, memahami kepemimpinan, keterampilan wawancara, keterampilan mendengarkan, keterampilan berkomunikasi, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan keterampilan negosiasi. Penilai memerlukan persyaratan berikut agar dapat menciptakan situasi negosiasi win-win solution, yaitu perasaan persamaan dan menghindari menyakiti hati orang lain. Selanjutnya, dalam proses wawancara kinerja dimulai dengan persiapan. Apakah karyawan menerima hasil evaluasi kinerja? Jika tidak, karyawan menyampaikan dan membahas hasil evaluasi kinerja dengan karyawan. Jika karyawan tidak menerima hasil evaluasi kinerja, maka karyawan akan naik banding. Kemudian banding tersebut akan diteliti oleh peneliti banding. Yang diteliti yaitu nilai hasil evaluasi kinerja. Jika banding sudah diteliti, maka apakah banding dapat diterima? Hal itu dapat ditentukan melalui penilai dan ternilai membahas kinerja karyawan dan menyusun rencana kerja ternilai yang akan datang. Jika banding diterima, maka karyawan akan mendapatkan nilai baru. Selanjutnya, dalam banding, evaluasi kinerja adalah upaya manajerial dari ternilai yang tidak puas terhadap nilai evaluasi kinerja yang diberikan pada penilai dan meminta kepada atasan penilai. Proses penilaian banding terdapat dua cara, yaitu dalam proses pemeriksaan langsung dan pemeriksaan tidak langsung. Dalam proses pemeriksaan langsung, penilai banding memanggil penilai dan ternilai melakukan dengar pendapat kedua belah pihak. Dan pemeriksaan tidak langsung, yaitu proses ini terjadi misalnya dalam DP3 Pegawai Negeri Indonesia, ternilai yang tidak puas terhadap nilai yang diberikan oleh atasannya akan mengajukan banding dengan mengisi kolom banding dalam formulir DP3. Selanjutnya, banding melalui pengadilan. Sistem evaluasi kinerja yang tidak mempunyai proses banding dapat menyebabkan pegawai yang merasa dirugikan oleh penilaian atasannya membawa kasusnya ke pengadilan perdata. Ia akan menggugat atasannya atau perusahaan ke pengadilan karena merasa diperlakukan tidak adil. Selanjutnya yaitu sentra assessment. Sentra assessment adalah suatu proses atau bukan tempat atau unit organisasi
di mana individu karyawan ternilai atau asesi dievaluasi oleh penilai ketika ia mengikuti suatu sesi situasi yang menyerupai alter pekerjaan yang sesungguhnya dengan menggunakan metode tertentu. Central Assessment merupakan suatu prosedur yang dipakai oleh manajemen sumber daya manusia untuk mengevaluasi personel mengenai sifat-sifat, kemampuan, dan kompetensi yang relevan dengan keefektifan dan efisiensi organisasi. Sekian pemaparan video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.